Berhilangnya Jack Ma dan menanti cuitan Fadlizon soal tindakan represif Cina, ditulis oleh Widodo SP di siwa.com. Jagat Twitter heboh mempertanyakan soal keberadaan Jack Ma. Taipan yang dikenal sukses dengan mega proyek Alibaba ini memang dilaporkan menghilang sekitar 2 bulan terakhir. Sejak kemunculan terakhir pada akhir Oktober 2020. Saat itu, Jack Ma berbicara dengan keras mengkritik sistem pemerintahan Cina yang dianggapnya kurang pas. Tagar Jack Ma dan pertanyaan seputar keberadaan Jack Ma tampak semakin riuh seperti terpantau oleh laman Kompas pada Senin 4 Januari 2021 siang. Berbagai pertanyaan serupa mengalir dari seluruh penjuru dunia. Seperti salah satunya disuarakan oleh pemilik akun Twitter @beta_epsilon_p berikut ini. Jack Ma disareport. Since too much ago, what are you guys doing? And even in my country, if the cat did not come overnight, we will look for it. Sebelumnya, keberadaan Jack Ma juga mulai dikhawatirkan setelah dirinya batal tampil dalam acara final sebuah pertunjukan adu bakat Afrikaans Business Heroes yang digagasnya sendiri. Padahal, posisi Jack Ma sebagai juri dengan peran yang terbilang cukup penting pada acara tersebut. Merespon ketidakhadiran bosnya di Alibaba, juru bicara Alibaba mengatakan Ma tidak bisa hadir karena ada jadwal yang bertabrakan. Alasan yang terdengar mencurigakan, mengingat acara tersebut digagas sendiri oleh Jack Ma, sehingga rasanya tidak mungkin sampai terjadi tabrakan jadwal seperti diucapkan oleh jubir Alibaba tadi, seperti dikutip dari The Sun, Sabtu 2 Januari 2021. Hilangnya Jack Ma secara misterius ini juga mulai dikaitkan dengan ketegasan pemerintah Cina terhadap siapa saja yang dianggap terlalu vokal atau bersuara kelewat keras, sehingga perlu ditindak tegas, seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Kekhawatiran bahwa Jack Ma akan kenapa-napa layak untuk disuarakan oleh publik, mengingat suara keras yang disampaikan pengusaha 56 tahun itu sebenarnya bertujuan baik demi mendorong pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu itu, terutama di mata Jack Ma yang dikenal sebagai pembisnis sukses. Sistem keuangan saat ini adalah warisan era industri. Kita harus menyiapkan generasi baru dan generasi muda. Begitu kata Jack Ma pada Oktober 2020 seperti diberitakan Reuters. Meskipun saya tak begitu paham soal dunia investasi, ekonomi, atau hal-hal yang terkait pertumbuhan ekonomi, saya sekali lagi meyakini bahwa tak ada niat buruk dalam diri Jack Ma terkait pendapatannya itu. Hanya pemerintah Cina yang terlalu sensitif, merasa diserang atau dikritik terlalu keras, lalu memakai cara-cara ala diktator untuk menekan Jack Ma, sampai akhirnya menghilang dari peredaran. Memang belum tentu pemerintah Cina melakukan tindakan, misalnya penculikan atau penahanan paksa terhadap Jack Ma. Tetapi, kelak kita akan mengetahui ketika Jack Ma sudah kembali. Ketika misalnya suara Jack Ma tak lagi kritis terhadap kebijakan negaranya, maka kita dapat berasumsi ada tekanan tertentu dari pemerintah yang membuat Jack Ma lebih lembut dalam menyikapi kebijakan pemerintah Cina. Namun saya yakin seorang Jack Ma tak dapat dibungkam begitu saja, terutama ketika dia yakin sedang berada di jalan yang benar untuk menyuarakan kepentingan atau hal-hal yang baik bagi masyarakat Cina. Ia tentu mengetahui juga resiko yang harus ditanggung ketika bersuara keras, yang telah membuat beberapa orang dipenjara hingga menghilang secara misterius.
jika sampai Jack Ma mendapat perlakuan buruk dari negerinya, lalu semua itu terkuak ke publik, maka bukan tidak mungkin hal itu akan berpengaruh terhadap keputusan para investor yang merasa bersimpati dengan nasib Jack Ma, lalu mengalihkan investasinya dari Cina. Akhirnya, mari berharap agar Jack Ma dapat segera kembali, minimal bersuara untuk mengabarkan keberadaan dan keadaannya, supaya spekulasi yang berkembang tidak terlalu jauh dan liar, terutama jika sudah menyangkut para warganet yang gemar bercuit di media sosial Twitter. Tahu sendiri, jika netizen sudah bercuit ria, di sana akan seperti apa, terutama dari netizen Indonesia. Namun, saya kok malah jadi penasaran dan pingin membaca tanggapan alias cuitan dari Fadlizon. Orang ini kan yang kita tahu bersama, gemar menuduh pemerintah represif dan otoriter. Jika pemerintah RI yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bertindak tegas mengenai sesuatu hal, kalau perlu pakai bahasa Mandarin sekalian, dengan ngetek otoritas terkait Cina. Siapa tahu cuitannya mendapat perhatian. Lalu Fadlizon diundang untuk berkunjung ke Cina, dengan kisah selanjutnya yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu di pemerintahan Cina. Gimana? Tertarik berkomentar pedas kayak gini, Fadlizon? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel. Enggak masalah, saya daerah mana saya banyak yang minta bantuan, saya siap untuk bantu. Risma bakal mengajari Anies, ditulis oleh Panjat H di siwa.com. Kehadiran Tri Risma hari ini di ibu kota, sekalipun dengan status Menteri Sosial atau Mensos, pasti membuat Anies Baswedan galau. Sebab bukan tidak mungkin panggung Jakarta akan dikuasai oleh mantan wali kota Surabaya itu. Pekerjaan Risma sebagai Mensos sangat memungkinkan hal itu. Lihat saja bagaimana Mensos Risma ketika mulai kiprahnya di Jakarta. Sudah melakukan kunjungan kerja ke kolong jembatan kepada pasangan suami istri yang tinggal di tempat yang tidak layak itu. Dijanjikan Risma tempat hunian yang layak. Sekalipun demikian, Risma tetap mengingatkan mereka terus melaksanakan pekerjaannya sebagai pemulung sampah. Betul sekali, pemungut sampah memang bukan pekerjaan bergengsi, namun mulia. Disebut mulia karena telah turut membantu menciptakan kebersihan lingkungan walau dalam skop yang sangat kecil. Apalagi pekerjaan itu dilakukan demi menghidupi diri dan keluarganya. Jadi, tidak ada alasan untuk melepas pekerjaan itu sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain. Sebagai Mensos tentu tidak elok jika Risma hanya berkutat di Jakarta saja. Dia harus mengunjungi banyak kota dan tempat di Republik ini. Untuk melakukan hal yang sama, mungkin minggu depan dia akan ke Medan atau Papua. Namun, gebrakan perdananya di Jakarta tersebut pasti membuat abangnya warga DKI, Anies Baswedan, merasa tertohok. Jelas saja, sebab selama 3 tahun menjadi gubernur di DKI Jakarta, Bang Anies belum pernah masuk kolong jembatan untuk memberikan solusi soal hunian bagi warga pinggiran. Paling sewaktu wilayahnya dihajar banjir besar pada awal tahun 2020 lalu, Anies beberapa kali terjun ke masyarakat, membantu memunguti sampah banjir. Yang lebih mengharukan, dalam suatu kesempatan di masa banjir itu, gak benar mencium tangan seorang bocah korban banjir. Plong, pandainya Abang Kite mengambil hati. Masyarakat pun jadi tidak punya alasan untuk memperlihatkan kegeraman hatinya terhadap penguasa kota tersebut. Justru sebaliknya, ada sekelompok warga yang malah mensyukuri banjir besar yang menggenangi sebagian kawasan kota metropolitan itu. Alih-alih menyalahkan pemerintah kota yang gagal menghalau air banjir, warga justru mengacungkan spanduk bertuliskan, "Banjir membawa berkah," saat Risma datang ke Jakarta sebagai Mensos.
Anies Bas sedang cuti atau work from home karena dalam masa pemulihan setelah terpapar COVID-19. Hampir 1 bulan dia mendekam di rumah dinasnya tanpa ditemani istri dan anak-anak. Syukurlah, beberapa hari lalu diberitakan bahwa kondisi gubernur yang didukung FPI di Pilkada DKI 2017 itu sudah membaik. Kabar terbaru bahkan memastikan bahwa saudara sepupu si Novel Baswedan KPK